Terlalu besar. Dasmu. Cawe-cawe. Dasmu. Sebetulnya aku tuh gak tahu kata dasmu. Oh, kata ayah, kata abah aku, dasmu itu palelu. Palelu itu artinya apa? Yalah, pokoknya kata dasmu itu kata yang kasar ya guys. Omongannya jelek. Harusnya mencontohkan yang baik. Jangan bilang yang kasar. Hati-hati mulutnya ya. Prabowo. Menurut Papa gimana? Nggak boleh. Berarti dia sombong gak sih? Tolong dong presiden contohin yang baik-baik ke rakyatnya. Apalagi aku anak-anak. Minta maaflah jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting perkataanmu dilihat semua orang. Mau ngomong tapi takut body shaming. Kalau nyebut kata apa namanya, aku mau bilang kabinetnya 2 kali lipat, memang faktanya kan 2 kali lipat dari jumlah kabinet yang lain, ya kan? Terus kalau kemudian itu tidak boleh dibilang apa namanya, terlalu gemuk gitu, tidak boleh dibilang menggemuk, lalu apa? Lalu apa kata sifat yang tepat? Menggelembung, kan sama aja. Megah, ya sama aja. Jadi, dan ya gimana, aku mau ngomong tapi takut dikatain dasmu. Pak Prabowo, karena kemarin sempat saya puji loh dan saya acungi jempol karena tegas ke Polri dan TNI. Pidato tegas yang menyampaikan harus setia pada rakyat, membuat saya terharu biru, luluh lantak. Tapi saat bilang endasmu ke rakyat yang berpikir kritis dan mengomentari kabinet Bapak yang memang gemuk, saya sebagai orang sok pinter ini bilang Bapak mengalami logical fallacy atau sesat pikir. Dan sebagai sesama manusia biasa, saya cuma ingin bilang bahwa posisi Bapak memang gak akan lepas dari komentar, ocehan, dan celetuk masyarakat. Sebagai presiden atau pemimpin, bukankah memang harus berlapang dada dan mendengar itu semua, Pak? Ini disebut logical fallacy abusive ad hominem. Secara logikanya, memang saya bilang kabinet yang gemuk itu boros dalam anggaran. Karena nggak siap mendengar komentar orang sok cerdas ini. Pak Prabowo bilang kata endasmu, bahasa halus versi Jawa yang konotasinya sedikit kasar. Katanya demokrasi, nggak boleh dong intimidasi. Menunjukkan sayalah yang paling benar. Rakyat tahu apa? Jangan kayak orang tua otoriter dong Pak, menganggap orang tua tahu segalanya dan anak dipaksa menurut. Sementara anaklah yang merasakan kebijakan itu. Cuman mengingatkan, pelajaran PKN saya waktu SD dulu, kata Bu Guru, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Koreksi kalau benar. Benar nggak sih? Kok gue meragukan itu semua sekarang? Biasanya orang yang nggak bisa melawan argumen lawan yang nggak terbantahkan dan terlalu fakta akan mengeluarkan kata makian. Aduh, jangan sakiti hati masyarakat kecil, Pak. Masyarakat jelita kayak kami yang terlalu baperan berharap kepada Anda. Hati kami itu terlalu rapuh, Pak, dan gak siap untuk dikecewakan lagi, dan lagi-lagi. Memang lah ya, kami sebagai rakyat emang suka ngeyel, suka ngebantah. Karena Bapak ujung tombaknya, dan kami kena dampaknya. Sekecil apapun itu kebijakan yang Bapak buat. Kalau di TNI, iya memang semua harus nurut apapun kata komandannya. Siap gitu ya kan? Kan kita bukan prajurit Bapak. Prabowo diminta lebih baik ucap rela mati demi Jokowi. Akbar Faisal, penguasa tipu-tipu. Prabowo Subianto dicercah habis-habisan oleh netizen di media sosial X karena dianggap terlalu membela Jokowi. Apalagi Prabowo Subianto saat hadir di acara hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 15 Februari 2025. Bukan hanya kalimat terkait hidup Jokowi saja yang jadi sorotan para netizen, tetapi ucapan kasar endasmu juga membuat kesal warganet di X. Saat itu Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia menyentul kritikus yang menilai kabinet pemerintahannya sangat gemuk. Ex-Menteri Pertahanan atau Menhan itu membuat perbandingan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menterinya banyak tapi cakupan wilayahnya lebih sempit.
Jadi saudara-saudara, kita di atas jalan yang benar dan saya berterima kasih kepada pembantu-pembantu saya. Para menteri-menteri koordinator, ada orang-orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk terlalu besar, endasmu, ujar Prabowo Subianto. Timur Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang, imbuhnya. Akhirnya, ucapan Prabowo itu dinilai tidak pantas dan tidak etis terucap dari mulut seorang presiden. Sampai ada beberapa politikus pun menyinggung ucapan Prabowo Subianto yang seakan terlalu anti kritik. Terlebih, pidato Prabowo Subianto pada saat hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 itu seakan terlalu mengagung-agungkan jasa Jokowi. Setelah pidato Prabowo terkait endasmu dan hidup Jokowi viral, seakan-akan publik di media sosial X pun ikut memanas. Banyak yang mulai mengkritik keras Prabowo, salah satunya ada politikus senior Akbar Faisal yang menyindir Prabowo dengan cuitan singkat, "Endasmu," tulis Akbar Faisal di akun X_Akbar Faisal 68. Bahkan, karena dianggap terlalu mendewakan Jokowi, Prabowo diminta oleh salah satu netter di X jangan lagi mengucap janji untuk membela rakyat Indonesia. Pak_Prabowo. Lain kali tidak usah bilang saya rela mati demi rakyat, ganti saja dengan saya rela mati demi Jokowi, _Indonesia gelap. Kemudian kritikus politik, Faisal Assegaf pun membuat tulisan singkat di akun X pribadinya berjudul, "Penguasa tipu-tipu kaum muda melawan, _Indonesia gelap". Berikut tulisan singkat yang dibuat oleh Faisal Assegaf atau kritikus yang melalui akun pribadi X-nya. Pemberontakan politik menjadi pilihan ideal bagi kaum tercerahnya. Sikap berani yang bermartabat melawan ketidakadilan. Dari mana memulai dan bagaimana melakukannya? Beberapa kelompok progresif telah merintis protes yang kini semakin masif. Adili Jokowi, gerakan itu suka atau tidak, telah menjadi pemantik solidaritas rakyat dan terus akan berkobar. Dinasti Jokowi menjadi fokus perlawanan yang harus lebih agresif disuarakan. Mengapa? Banyak alasan tersedia untuk menjelaskan. Setidaknya rakyat telah menemukan musuh bersama. Tuntutan adili Jokowi telah membangkitkan spirit kaum muda, energi, antusiasme, penegasan sikap moral dan intelektual, bersatu menolak watak kekuasaan bobrok, sadis dan korup. Di arena itu, ekspresi kemarahan menjalar dalam aneka tuntutan atas hak bernegara, hak kesetaraan dan keadilan, hak yang menjadi dasar dan tujuan bernegara yang semakin tersingkir. Apakah Presiden Prabowo dan elit penguasa berkonspirasi melindungi Jokowi? Tidak penting, dimanapun Jokowi berlindung justru semakin memicu tekanan yang jauh lebih besar. Bersekutu dengan kebusukan dinasti Jokowi adalah kejahatan luar biasa. Lambannya respon negara atau aspirasi rakyat makin memperluas keresahan dan berpotensi destruktif. Adili Jokowi atau revolusi, tutupnya.